Kejadian ini berawal di tahun 2021, beberapa bulan sebelum kelahiran anak kami yang keempat. Saat itu, kondisi ekonomi keluarga kami mengalami goncangan. Pekerjaan kami mengalami penurunan omset penjualan yang menyebabkan tabungan untuk rencana kelahiran anak kami yang keempat tinggal beberapa ratus ribu saja. Di saat yang sama juga, kami juga tertipu sebuah investasi. Ayat Alkitab Mazmur 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saya tempelkan di atas meja kerja saya dan saya doakan secara profetik setiap hari. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, apalagi kelahiran harus dilakukan secara sesar, saya dengan berbesar hati menerima untuk melahirkan di rumah sakit umum menggunakan BPJS. Akhirnya anak kami yang keempat lahir dengan selamat dan kondisi yang baik. Setelah 2 minggu ternyata baby Sam kami harus dirawat di rumah sakit karena tidak mau minum susu dengan cukup dan membuat kondisi badannya semakin melemah. Dokter mendiagnosa baby Sam mengalami kebocoran jantung bawaan. Hal itu membuat hati kami benar-benar hancur. Kami sedih, tetapi kami tetap percaya berkat doa dari Bapak Obadja, Ibu Maria, almarhum Pastor Chandra Kodir dan Bu Esther, keluarga dan juga teman-teman di MNS yang mendoakan kesembuhan baby Sam kami dan juga pemulihan kondisi keuangan keluarga kami tetap kuat dan kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan. Di saat itu Tuhan berkata kepada saya untuk menabur ke beberapa orang. Secara manusia bukan hal yang mudah untuk saya lakukan, tapi saya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Suami juga selalu taat dengan memberikan perpuluhan setiap bulan. Hari Jumatnya, sungguh Tuhan mengadakan mukjizat yang tidak masuk akal bagi kami. Tuhan mendatangkan pembeli sangat banyak, sampai kami kewalahan. Dan itu berjalan sampai akhir bulan Desember. Sungguh awal Januari Tuhan datangkan kembali mukjizat yang tidak masuk akal bagi kami. Dan nominalnya 2 kali dari bulan Desember. Uang sekolah 3 anak selama 1 semester dan juga tagihan-tagihan yang saat itu tidak terpikirkan oleh kami dengan apa kami harus membayar. Tuhan benar-benar mengadakan mukjizat sehingga tagihan-tagihan terbayar, uang sekolah selama 1 semester lunas terbayar. Dan di bulan Januari itu juga saat kami membawa kontrol baby Jet Sam ke Rumah Sakit Karyadi, dokter mengatakan bahwa kondisi baby Sam baik, kondisi jantung baby Sam tidak mengkhawatirkan. Dokter tidak memberikan obat satupun untuk baby Sam. Puji Tuhan, kami sangat berbahagia. Tuhan Yesus sangat baik. Mari saudara-saudara tetap semangat untuk berdoa secara profetik, tetap imani, tetap setia beribadah di dalam gereja keluarga Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar, tapi Tuhan Yesus menolong saat itu. Haleluya, saudara. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara.
Kita dapat kesaksian luar biasa sekalipun ada masalah. Saudara dalam pergumulan keuangannya, pekerjaannya, ada masalah sakit penyakit anaknya. Tapi luar biasa akhirnya bisa dapat terobosan, jawaban dan mukjizat daripada Tuhan. Tapi saya rasa ada yang luar biasa bisa kita petik. Kenapa? Kita ada petunjuk dari tadi, mulai sekarang harus belajar bertumbuh ya dalam hati-hati investasi. Tadi investasi akhirnya uangnya hilang, lebih hati-hati. Ya bertumbuh di dalam iman, sekalipun sudah ada masalah goncangan keuangan, imannya jangan goyah, saudara. Bertumbuh dalam doa, bukan hanya doa biasa. Sampai tadi doa dengan doa profetik, saudara, yang lebih lagi berani, lebih lagi percaya. Lalu juga bertumbuh di dalam menabur perpuluhan, saudara, dan semua terus dia lakukan. Sungguh-sungguh membuat Tuhan jawab doanya dan mukjizat terjadi, saudara. Hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan tentang pertumbuhan, yaitu spiritual upgrade atau meningkatkan rohani kita, saudara. Ya, khususnya untuk tema sesi persatu adalah pertumbuhan yang luar biasa. Artinya Tuhan ingin membawa kita mengalami breakthrough di dalam rohani kita. Pertumbuhan rohani yang luar biasa sehingga Tuhan bisa pakai setiap kita. Ini waktunya, saudara, saatnya Roh Kudus lawatan Roh dicurahkan luar biasa. Ini waktunya Tuhan luar biasa sekali, saudara. Ini waktunya Tuhan sedang bagikan untuk dipakai. Hidup penuh kemenangan, hidup yang bisa dipakai Tuhan. Amin. Jadi kita akan merenungkan yang pertama, upgrade manusia roh kita. Harus di-upgrade, harus ditingkatkan, harus ditumbuhkan, saudara. Kita manusia punya roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Tiga-tiganya penting, saudara. Tubuh ini bisa berguna, lalu jiwa dengan kepandaian lebih berguna lagi. Tapi kalau roh tanpa batas, beda sekali, saudara. Tubuh ada faedahnya, jiwa lebih lagi, tapi sekali lagi semuanya terbatas. Dengan roh mengalami tanpa batas. Tepuk tangan yang meriah. Sebab ada roh Allah yang ikut berkarya. Jadi ingat, kita itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Dan sebetulnya manusia itu adalah makhluk roh, saudara, yang mempunyai jiwa tinggal di dalam tubuh. Saya dan saudara sebetulnya itu roh. Yang sebetulnya bukan yang saudara lihat saya, tapi yang ada di dalam roh saya itu, saudara. Waktu manusia diciptakan, Tuhan ambil tanah, ya debu, ciptakan tubuh kita, saudara. Tapi belum menjadi manusia, lalu dihembuskan nafas Tuhan, dihembuskan kehidupan Tuhan, dihembuskan roh Allah. Lalu terciptalah, saudara, manusia. Jadi kita sebetulnya adalah roh, saudara. Manusia itu ya manusia roh, punya jiwa, saudara, hidup dalam tubuh. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di dalam Yesus kita dilahirkan baru di dalam roh, dalam rohani, saudara. Maka disebut lahir baru. Jadi manusia roh kita dihidupkan kembali. Fungsinya kita hidup di dalam roh. Kisah Rasul pasal 7 ayat 5-9. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus itu tahu, saudara, tentang rohnya, jiwa dan tubuh. Dia yang sesungguhnya adalah roh yang dituntun oleh Roh Kudus. Waktu dia menjelang akhir, dia serahkan rohnya, itu, saudara. Karena manusia itu sesungguhnya roh. Dan roh ini paling penting seperti tadi saya katakan, tanpa batas. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Manusia rohnya di-upgrade dari hari ke hari, ditingkatkan, diperbarui
dari hari ke hari. Artinya manusia roh makin bertumbuh, makin kuat, makin mantap, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan dengan mata. Maksudnya saudara, melainkan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Karena yang kelihatan adalah sementara. Kita paling 100 tahun, saudara. Mungkin sekitar gitu. Tapi yang tidak kelihatan ini kekal. Ribuan tahun, jutaan tahun, saudara. Karena yang kelihatan ini adalah sementara. Sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Betapa pentingnya ya kita itu membangun manusia roh, saudara. Ya kita sudah banyak manusia sejak lahir diperhatikan tubuhnya, ya dipelihara, diberi makan, dilatih, anak ya disekolahkan supaya makin pandai. Tapi ingat, ada roh yang lebih luar biasa. Roh yang paling penting itu diingatkan harus di-upgrade. Karena itu lebih mempengaruhi dari semuanya yang lain. Kalau tidak di-upgrade, sekalipun kita sudah dilahirkan kembali, itu masih bayi. Itu belum bisa apa-apa. Harus terus, saudara, ditumbuhkan, ditingkatkan, didewasakan. Harus terus di-upgrade, saudara. Sehingga makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, saudara. Tuhan berkata iman rohani seperti biji sesawi. Dulunya boleh paling kecil, saudara. Tapi biji itu harus ditanam, harus ditabur, harus dirawat dalam hati kita. Maka dari paling kecil akan akhirnya sama dengan yang lain. Terus ditumbuhkan lebih besar dari yang lain. Terus dipelihara, diupgrade, ditumbuhkan. Maka sampai bisa menjadi pohon, saudara. Sayur jadi pohon, mujizat bisa terjadi, saudara. Kalau terus diupgrade, saudara. Kalau contoh yang mudah sekarang HP lah, saudara. Zaman saya dulu HP besar sekali itu, saudara. Besar gagangnya itu, saudara. Iya, tapi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sampai Nokia tuh kecil sekali, saudara. Tapi sekali lagi, ya dulu kalau nggak di-upgrade ketinggalan. Sekarang sama. Kalau yang HP itu sampai kecil nggak di-upgrade, namanya HP jadul gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Ya nggak bisa, paling bisanya untuk telepon, paling bisanya untuk SMS, saudara. Kalau terus nggak mau di-upgrade, ya sini aja mapan dengan yang jadul, ya bisanya itu saja. Tapi kalau saudara mau di-upgrade, yang lebih lagi canggih, yang lebih lagi canggih, yang lebih lagi canggih. Akhirnya saudara, HP saudara itu bisa dipakai banyak. Itu bisa menggantikan komputer, itu bisa menggantikan kredit card, itu bisa menggantikan KTP, itu menggantikan semuanya, saudara. Bisa dipakai luar biasa. Betul ya, saudara ya? Nah, harus di-upgrade, saudara. Belum lama, minggu yang kemarin, waktu saya ke Jakarta pulang ketemu dengan satu jemaat, satu pengusaha. Dia lihat saya, dia sudah lebih dulu. Dia berdiri nyambut saya gitu. Salam. Ngomong sedikit, lupa dia. Langsung ambil lagi HP-nya. Karena dia takut kalau hilang. Dia ngomong sekarang itu HP lebih penting daripada dompet. Dia berkata dulu di mana-mana dompetnya jangan hilang. Ini ada uangnya, ada KTP. Tapi sekarang semua sudah digantikan di HP, saudara. Mau butuh uang, HP ini bisa kirim. Betul nggak, saudara, untuk bayar? Mau butuh apa, keterangan, semua di situ, saudara. Karena apa? Di-upgrade. Tapi kalau tidak, ya kuno terus, ya nggak bisa apa-apa. Saudara, dengan saya juga sama. Jangan kanak-kanak rohani terus. Harus ditingkatkan rohani. Harus terus ditingkatkan, harus di-upgrade. Nanti saudaranya bisa dipakai Tuhan banyak. Lebih lagi bertumbuh, lebih lagi bertumbuh, dan lebih lagi bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Justru karena itu kamu harus, ada kata harus, dengan apa? Sungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh, saudara. Berusaha untuk apa? Menambahkan. Selalu ditambahkan. Selalu ditingkatkan, saudara. Kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Makin mengerti, makin bisa penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Makin tekun, enggak mau menyerah. Dan kepada ketekunan kesalehan. Makin ya saleh, tulus, saudara. Kepada kesalehan
kasih akan saudara-saudara. Ya, kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Bisa mengasihi semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Kita akan punya dampak dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Saya ajak hari ini saudara tangkap pesan Tuhan. Ayo upgrade, tingkatkan, tumbuhkan rohanimu, rohmu, selain tubuhmu, selain jiwamu, tapi khususnya juga rohmu. Itu lebih punya dampak yang pasti. Tuhan Yesus sendiri waktu dilahirkan sebagai manusia, saudara, dia bayi, ya belum bisa apa-apa. Sejak kecil belum bisa apa. Tapi kalau saudara lihat, sejak kecil belajar firman. Dia bertumbuh, saudara. Tubuhnya bertumbuh, jiwanya. Tapi juga pengenalan firmannya bertumbuh, saudara. Kalau saudara baca, makin bertumbuh di dalam lahiriah maupun rohaninya, saudara. Jadi saya ajak saudara juga semuanya saat ini, pesan Tuhan mulai di-upgrade, mulai ditingkatkan, mulai ditumbuhkan, sehingga makin bertumbuh, sehingga makin bisa mengenal Tuhan, sehingga makin mantap dalam Tuhan, sehingga bisa penuh kemenangan, sehingga bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Saya mau tanya di sini, siapa anaknya yang TK? Eka, siapa ada di sini? Anaknya yang baru TK ada enggak? Ada? Ya di sana ada. Jauh tapi enggak apa-apa ya, coba aja ya. Anaknya TK ya? Masih TK? Ya. Inginnya TK terus atau kelak bisa SD? Saya mau tanya, inginnya TK terus atau kelak bisa SD? Kelak SD ya. Setelah SD cukup atau ingin? Jangan SD terus, SMP. Nah, SMP sudah SMP cukup. Masih ingin lagi supaya SMA pun enggak? Oh ya itu saudara. Sudah SMA sudah cukup. Enggak usah apa-apa gitu. Ingin enggak? S1. Saudara, itu orang tua. Rindu. Anaknya itu enggak terus di bawah. Makin naik. Enggak cukup hanya TK. Harus akhirnya SD. Diperjuangkan. Yang diusahakan. SMP. SMA. Ya universitas. Dan seterusnya. Itulah hati Bapak surgawi. Dia enggak ingin setiap kita hanya TK terus. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak bisa apa-apa. Sudah 5 tahun. Ada yang 10 tahun. Tidak bisa apa-apa. Saudara, mungkin ada sejak gereja kita pertama 32 tahun. Enggak bisa apa-apa. Jangan. Tuhan ingin setiap kita bertumbuh. 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 Saudara. Oh itu satu kasih karunia yang luar biasa. Itu keinginan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara perhatikan dalam banyak hal. Dalam hidup saudara sendirilah. Kalau saudara karyawan, ya posisi saudara di bawah. Karyawan kedungan bawah. Jangan selamanya puas. Ya sudah. Pokoknya aku bisa kerja, bisa dapat pemasukan. Enggak di PHK, sudah cukup. Jangan. Harus berjuang. Belajar. Berlatih. Sehingga akhirnya makin pandai. Makin naik, makin naik. Posisi saudara jangan mulai masuk sejak muda sampai meninggal tetap saja di bawah. Jangan. Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya. Biarpun dulu ekor, sekarang jadi kepala. Hanya jadi kepala. Hanya jadi kepala. Saudara yang karyawan tangkap. Itu kerinduan dari Tuhan. Itu kerinduan Bapak surgawi. Saudara yang punya usaha. Jangan saudara bisa, nasi, kok nasi ya. Ayam goreng Solo, sudah. Bukan, satu macam itu dok, dari dulu. Dari orang tua gitu, ya terus bisanya itu dok. Jangan, harus terus diperjuangkan. Mungkin lebih enak, mungkin kemasannya lebih baik, mungkin marketing. Pokok terus dimajukan, dimajukan. Dunia itu majunya cepat. Terus, bahkan mungkin 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3. Saudara belajar bahkan mungkin bisa sampai di mana-mana. Apalagi sekarang online. Saudara yang usaha buat produk apapun, saudara tingkatkan terus. Tingkatkan terus. Saudara akan berkembang. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan diberkati. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Benar saudara? Dalam segala hal. Kalau saudara pegawai pemerintah, bawah, jangan di bawah terus. Terus ada, ya bisa naik. Jabatannya bisa naik. Jabatan bisa naik. Jabatan bisa di-upgrade terus, saudara.
Jangan puas hanya jadi ekor. Jangan puas hanya seperti itu terus. Karena Tuhan ingin setiap anak-anaknya makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Saudara, betul saudara. Semua apapun keadaan saudara, dalam studi saudara, dalam bangun rumah tangga saudara, dalam pekerjaan keuangan, apalagi juga dalam rohani. Jangan seumur hidup jemaat terus, saudara. Sejak kenal Tuhan, jemaat, saudara. 5 tahun jemaat saja, saudara. Sampai 10 tahun jemaat, sampai pulang ke rumah Bapak, jemaat saja. Jangan. Tuhan rindu kita bertumbuh, 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 dan bertumbuh. Nah, saudara, dalam area apa saja, saudara, Tuhan ingin manusia roh kita itu dibangun. Yang pertama yaitu hikmat. Hikmat kita, hikmat dari Tuhan. Makin berkembang, makin bertumbuh, di-upgrade terus. Amsal 1 ayat 1 mulai. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang berhikmat, belajar untuk bisa mengerti. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, saudara. Serta kebenaran, keadilan, kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Terus saudara, supaya makin bertumbuh. Baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu dan dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Intinya dari semua supaya terus bertumbuh. Bertumbuh dalam hikmat, dalam pengertian, saudara. Dalam banyak, saudara, pengetahuan. Sehingga makin bertumbuh, bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh dalam hikmat. Dalam pengenalan firman Tuhan. Ya, hikmat itu adalah pengetahuan yang daripada Tuhan, saudara. Harus bertumbuh. Sekalipun dulu belum tahu apa-apa. Dan seorang pemuda yang ikut ditawan negara lain, saudara. Sekarang di negara lain, tapi dia, saudara, belajar. Dulunya belum apa-apa, saudara. Tapi terus dia belajar firman, makin hikmat, makin pengetahuan banyak dapat dari firman. Makin bijaksana. Sampai akhirnya dia lebih bijaksana dari semua pejabat di negara itu. Lebih dia. Sampai diangkat menjadi orang kedua. Yusuf sama, saudara. Saya percaya sejak kecil gak bisa apa-apa. Tapi terus dia belajar, saudara. Pengertian firman sampai hikmat marifat. Dan dia punya hikmat marifat yang luar biasa, saudara. Sampainya Fir'aun mengakui di negara Mesir tidak ada orang berilmu yang bisa menandingi Yusuf. Dia lebih dari semua orang berilmu di Mesir. Lalu diangkat menjadi orang kedua. Jadi kepala, bukan ekor. Tepuk tangan. Salomo juga sama, saudara. Dia berkata di Amsal, sejak kecil aku diajari ayahku. Artinya diajari oleh Daud. Sejak kecil aku diajari. Aku tahu itu penting. Pesan bapakku penting. Kalungkan di lehermu. Simpan dalam. Terus dia belajar. Diajari. Saudara. Bahkan waktu dia diangkat menjadi raja. Dia berkata pada Tuhan. Tuhan, aku masih muda. Belum banyak pengertian. Belum punya pengalaman. Beri aku hikmat. Supaya aku bisa mengerti. Supaya bisa memimpin dengan baik. Tuhan senang, Tuhan beri hikmat. Dan akhirnya dia kembang terus. Sehingga dia bisa memimpin kerajaannya luar biasa. Sampai zaman Salomo gak ada orang miskin di negaranya. Kenapa? Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia punya pengetahuan luar biasa untuk mengaturnya. Saya percaya Tuhan sedang panggil kita makin bertumbuh dalam pengetahuan firman. Makin bertumbuh dalam hikmat. Makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Caranya bagaimana? Yang pertama, saudara ibadah seperti ini dengar firman. Butuh firman. Dari seperti ini, saudara bisa mengerti. Kita punya tubuh.
jiwa dorong. Ada roh yang, oh Tuhan ingin kita tingkatkan. Ya, dengar firman Tuhan sebenarnya ditangkap. Bahkan waktu mau berangkat, aku mau dengar firman. Aku mau dapat petunjuk dari Tuhan. Aku mau dapat pesan dari Tuhan. Dengarkan juga, bila perlu dicatat, saudara. Itu luar biasa. Enggak nyatet, kadang-kadang lewat. Dengan harus catat, maka lebih perhatian. Setelah didengar sungguh, dicatat, pulang. Ketemu temannya atau ketemu keluarga. Gimana tadi gue? Bagus, bagus. Bagus gimana? Oh ya lupa. Itu hanya bagus. Tapi lupa. Tadi apa ya? Ngomong apa ya? Di kelompok saya kemarin apa khotbah? Oh ya lali kabeh. Nggak bisa bertumbuh. Sudah dengar. Ini dengar yang baik. Catat. Pulang. Renungkan. Siang dan malam. Renungkan. Siang dan malam. Waktu saudara renungkan nanti. Siang dan malam. Saudara hikmat itu berkembang. Oh ternyata ya ada roh yang diberi pada Tuhan. Bisa begini. Aku selama ini tidak mengupgrade. Tidak menemukan. Sehingga aku ketinggalan. Mulai tiba-tiba Tuhan akan ajarkan saudara. Apa yang perlu dilakukan. Tiba-tiba berkembang. Hikmat saudara akan berkembang. Renungkan. Tuhan berkata. Setelahnya apa? Dilakukan. Tidak dilakukan itu hanya pengetahuan. Masih bayangkan. Waktu saudara sudah dapat ya rema, dapat pembukaan, lakukan. Saudara akan mengalami kebenaran firman. Saat saudara mengalami sendiri, saudara akan mengerti lebih hebat. Seperti Ayub berkata, dulu kata orang, sekarang ku mengalami sendiri. Pengetahuan saudara akan sangat bertumbuh. Lalu di kelompok saya disaksikan, diceritakan, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara di kelompok saya dengar ya, firman Tuhan ini tidak untuk didiskusikan. Tidak untuk disiaringkan. Menurut kamu gimana? Benar apa tidak? Ada apa? Jangan. Tidak untuk disiaringkan. Seringkali jadi debat malah. Betul nggak? Apalagi sekarang di media, YouTube, pendapatnya bisa beda-beda. Firman ini bukan untuk didiskusikan. Bukan. Jangan dilakukan itu di kelompok saya. Jangan. Tapi untuk apa? Diaplikasikan. Dilakukan. Dilakukan. Supaya semua jemaat melakukan firman. Mengalami kebenaran firman. Akan bertumbuh. Benar. Karena hanya melakukan. Jangan banyak debat. Di kelompok saya nggak boleh untuk didiskusikan ini firmannya. Wah benar tidak. Nanti malah akhirnya bisa malah nyalakan gereja tadi. Betul nggak saudara? Ya. Tapi dilakukan. Disaksikan. Berkati yang lain. Yang belum bisa melakukan. Diarahkan. Didoakan. Supaya bisa melakukan. Maka setiap jemaat bertumbuh. 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 Selain itu juga penting. Gereja kita sudah luar biasa. Tuhan berikan skema perjalanan pertumbuhan rohani untuk jemaat. Sudah ikut ibadah. Terus ikut kelompok saya. Karena seperti kelompok saya itu bantu supaya bisa melakukan firman. Setelah ikut kelompok saya, ikut som. Som itu belajar firman Tuhan urut. Seperti tadi, TK, SD, SMP. Sebab pengetahuan saudara akan jauh lebih baik lagi. Setelah lobson, belajar, melayani. Saudara masuk pelatihan, jadi ketua kelompok saya. Pelatihan itu buka kelompok saya. Setelah selesai buka, belajar melayani. Saudara dengar ya. Saudara kalau nggak pernah melayani, pertumbuhan rohani saudara itu lamban sekali. Tapi kalau saudara mau terima pelayanan, waktu saudara buka kelompok saya, tiba-tiba saudara akan maju pesat. Kalau saudara sungguh-sungguh ya. Kenapa? Waktu saya buka kelompok saya pertama ya, pasti doanya tambah. Doa Tuhan, tolong ya, aku belum bisa loh. Kelompok saya, tolong Tuhan, supaya kelompok saya bisa maju. Ada yang datang banyak, supaya lancar. Pasti doanya tambah. Betul nggak? Apalagi kalau diberi tugas mimpin doa besok ya minggu depan wah doanya jangan macet gitu. Doanya tambah toh, hanya suruh mimpin doa lah saudara. Mimpin pujian juga sama. Apalagi untuk tadi aplikasi firman Tuhan. Wah, itu akan belajar cari firman Tuhan. Apa kemarin dicari lagi, cari belajar, tambah belajar. Dan otomatis pengetahuan firmannya bertumbuh. Saya masih ingat waktu dulu pertama gereja, saya muridkan Pak Aditya. Saya kasih tugas itu ya. Dulu kelompok saya di mimbar. Saya, Aditya, ya
esok Jumat depan bawa sharingnya. Dia berkata, 1 minggu perutnya mules terus, saudara. Itu pertama kali itu. Gitu, saudara. Tapi itu yang buat maju. Justru saat saudara mau dipakai Tuhan, saudara akan dibawa dari kemajuan kepada kemajuan. Dari pertumbuhan pada pertumbuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara melayani, saudara jangan biasa-biasa, nggak bisa ikuti ya pemuridan gembala sidang Selasa, karena di situ saudara tempatnya diaplikasikan pengarahan Tuhan untuk pelayan kita, strategi kita, semua di situ. Kalau nggak pernah belajar melayani hanya itu saja, nggak bisa bertumbuh. Tapi sekali lagi Tuhan ngajak kita bertumbuh dalam hikmat, dalam pelayanan kita. Setuju? Tepuk tangan yang meriah. Menurut saudara, termasuk ini Korsek, pemain musik itu cukup gitu aja atau belajar makin bertumbuh, makin bertumbuh? Gimana? Perlu belajar saya, makin bertumbuh, makin berkenan mempersembahkan yang terbaik, termasuk penari, termasuk pemuji, termasuk pengkhotbahnya harus belajar makin bertumbuh baik apa enggak? Ya, medianya gitu-gitu aja, terus di-upgrade lebih lagi. Ingin gitu tak saudara? Betul saudara. Semua tahu medianya sound system. Termasuk, nah ini pelayan ibadah harus di-upgrade ya. Supaya gini, terima tamu ya gini, ya supaya gini. Atau terus harus, ayo pelayan ibadah perlu belajar enggak? Di-upgrade. Nah, terima tamunya lebih hebat. Jangan sudah terima 15 tahun, ya pokoknya gini. Sudah masuk. Jangan belajar menjadi asir yang lebih hebat, yang lebih jadi berkat, yang lebih dahsyat, yang dipakai Tuhan. Bertumbuh. Kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Melayani juga sama, harus dari bawah. Naik. Obed Edom itu rendah hati. Dia pandai peserus. Pertama jaga pintu mau, saudara. Tapi akhirnya dia jadi penyuci, penyembah yang luar biasa. Saya ajak setiap saudara dengan upgrade. Ya, yang pertama adalah saudara hikmat, kepandaian. Yang kedua pengurapan. Yang kedua apa saudara? Pengurapan itu penting sekali. Kepandaian tanpa pengurapan seringkali belum bisa apa-apa. Saudara lihat murid Yesus sudah dimuridkan 3,5 tahun, saudara, tapi belum ada apa-apa. Tapi setelah dilawat Roh Kudus, setelah dipenuhi Roh Kudus, secara penuh pengurapan, hidupnya berubah, sifatnya berubah, perkataannya berubah, pelayanan berubah, hidupnya ngalamin sesuatu luar biasa, jadi berkat yang luar biasa, dipakai Tuhan melahirkan gereja mula-mula, bawa Injil sampai ke ujung bumi. Kenapa? Bukan hanya pengetahuan, tapi juga urapan Roh Kudus, karya Roh Kudus harus bertumbuh. Makin penuh pengurapan, makin penuh kuasa Tuhan yang bekerja, makin dekat bergaul berlain bersama Tuhan. Elisa juga sebelum dia dapat pengurapan double porsi, nggak ada ceritanya, betul? Apa yang dilakukan? Tapi setelah dia dapat pengurapan double porsi, berubah hidupnya, pelayanan berubah, karya berubah, dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Dan sudah lihat kasihnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, tadi sejak kecil dia belajar firman, tapi belum ditulis banyak. Sampai ya waktu dia berikan diri dibaptis. Sudah baca ya, waktu dibaptis dipenuhi Roh Kudus. Betul saudara? Lalu dibawa Roh Kudus. Apa? Doa puasa. Saudara baca. Setelah itu Tuhan Yesus turun. Saudara, dari doa puasa turun dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Dengan pengurapan Roh Kudus. Beda. Dia ngajar dengan pengurapan dan kuasa. Dia melayani dengan pengurapan, kuasa, mujizat. Jadi saya ajak setiap saudara bertumbuh dalam pengurapan. Caranya gimana? Bangun hubungan pribadi bersama Tuhan. Sering ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, doa pribadi. Jadilah penyembah. Bukan waktu melayani, kebaktian menyembah. Jadilah penyembah. Setiap saat ada dalam hadirat. Ada dalam penyembahan Tuhan.
Lalu Pondok Daud ikuti. Kenapa? Tuhan bangkitkan lagi, pulihkan Pondok Daud 24 jam. Supaya orang itu yang belum bisa ya ditolong melalui Pondok Daud. Dan yang nggak punya waktu, semua itu bantu sekali. Sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya. Sehingga ada pengurapan, sehingga ada kuasa. Saudara masih ingat saya sering bersaksi waktu Toronto Blessing. Ya, Okta masih ingat. Situ waktu saya ajak beberapa staf gembala, istri saya Bu Baja ke sana. Saudara, tentang Toronto Blessing. Saudara, peserta lain dari Indonesia. Wow, ini di Kanada kok. Saatnya lihat shopping. Ini di luar negeri loh. Ya macam-macam setiap hari pergi. Tapi saya ajak rombongan, selesai makan pagi ke gereja. Semua tanya, ngapain ke gereja? Oh, enggak ada kebaktian ke gereja. Saya berkata, berendam dalam hadirat Tuhan. Tuhan sedang berkarya di tempat itu. Berendam. Terus sampai siang, selesai makan, istirahat. Karena sore akan datang lagi sampai malam, kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang jam 1, terus seminggu saudara. Hanya satu kali saya sempat ajak di Niagara, satu kali saja. Ya, begitu pulang, saudara masih ingat itu waktu mulai KKR 10 hari. Kita sudah hampir jam 6 baru mendarat di Solo. Langsung melayani ibadah saudara. Baru nyembah, dijamah, dilawat, dilawat. Kita sering melayani kaget saudara. Ada hadirat, ada pengurapan, ada kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan disampaikan jamaah saudara. Setelah itu terjadi breakthrough, terobosan. Ini saatnya lawatan Roh Kudus. Bangun hubungan pribadi. Doa puasa nanti jam 9 ikuti. Kemarin yang ikut 21 hari saya yakin alami banyak hal yang baik. Ini nanti lagi tanggal 9 belajar. Yang belum pernah belajar. Saudara lihat iblis itu niru. Orang dunia mau cari ilmu kesaksian pasti ngelakoni. Betul gak saudara? Itu niru dalam Tuhan. Di Alkitab Musa itu doa puasa. Supaya sungguh-sungguh ada kuasa. Doa puasa. Yesus sendiri. Waktu mau mulai doa puasa 40 hari. Betul gak? Kita semua sama. Akan ada kuasa. Satu kali seorang ibu bawa anaknya dirasuk setan. Saudara, untuk diusir setannya. Dan ibu itu berkata, aku sudah bawa pada murid-muridmu semua gak bisa. Tolonglah. Lalu Yesus usir setan. Setelah ibu dan anak pergi, muridnya tanya, guru, kenapa kok kita gak bisa? Guru kok bisa? Yesus berkata, nomor pertama, kurang imanmu. Kedua, jenis ini tidak bisa diusir kecuali disertai doa puasa. Karena roh jahat, setan itu ada yang kerucuk, ada yang cindera. Jadi kalau kita perang dengan yang rendah-rendah bisa. Tapi kalau sudah masalah besar, butuh doa, kuasa yang mendatangkan hadirat Tuhan. Waktu kita merendahkan diri, lapar dan haus Tuhan, maka kita akan menemukan yang lapar dan haus dipuaskan. Amin saudara. Yang ketiga, kasih. Saudara, perlu meningkatkan kasih kita. Saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah Bapa itu begitu besar. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Dengar. Karena Allah Bapa punya kasih yang sangat besar. Begitu besar. Sehingga dia bisa rela memberikan anak yang tunggal. Kalau kasihnya kecil, gak bisa. Karena Yesus punya kasih yang begitu besar. Sehingga baru bisa Yesus rela serahkan nyawanya. Ganti kita manusia. Karena kasihnya luar biasa. Kita manusia butuh kasih Allah. Kasih seperti itu. Kasih agape. Manusia itu punya kasih filio. Manusia ngasih. Tapi manusia kasihnya itu terbatas. Kalau dia baik, aku baik. Tapi ya jangan nyoba-nyoba yang ganggu aku ya. Aku gak mau ganggu. Kalau ganggu aku ya terserah. Itu manusia. Betul gak? Untung ya. Merugikan? Gak bisa.
Itu kasih manusia. Kalau kita ingin dipakai Tuhan luar biasa, kita butuh level lebih lagi dalam kasih. Mengupgrade. Baru akhirnya kita bisa dipakai untuk rencana Tuhan. Diberkati jadi berkat. Kalau enggak bisa. Diberkati banyak, malah hatinya melekat pada berkat. Betul enggak? Butuh kasih yang agape, yang daripada Tuhan. Lebih lagi. Saudara. Dan kalau saudara punya kasih seperti itu, saudara akan mengalami luar biasa. Semuanya saudara. Kalau saudara perhatikan Daud itu mengupgrade kasihnya. Makin besar, makin besar, makin besar. Makin mengasihi Tuhan. Dan makin mengasihi Tuhan. Dan terus saudara. Dan banyak. Petrus sejak contoh bagus. Petrus itu sepertinya cinta Tuhan. Waktu Yesus mau menyerahkan dirinya. Saudara. Ya, di atas kayu salib Yesus berkata. Semuanya kamu akan takut. Sampai banyak yang melarikan diri. Petrus berkata, Guru, semua lari, aku tidak akan lari. Semua tinggalkan dulu, aku sama sekali tidak akan tinggalkan. Aku terus menyertai. Itu enggak salah. Itu keinginan, kerinduannya Petrus. Aku mau setia, aku mau mengasihi guruku dengan sungguh. Tapi waktu Yesus menyerahkan saat itu, badai besar, bahaya besar. Kalau dia ngaku mungkin dia ikut ditangkap. Betul enggak saudara? Saat menghadapi bahaya besar, kasihnya enggak cukup untuk melakukan janjinya pada Tuhan. Dia lari, dia tinggalkan. Tuhan ingatkan dengan ayam berkokok 3 kali. Setelah itu dia nangis. Artinya apa? Dia menyesal, kok enggak bisa loh. Aku sudah ngomong loh. Aku sudah janji dengan Tuhan loh. Kok aku ingkari? Kenapa? Belum punya kasih. Dan dia dari jauh mengikuti. Yesus serahkan dirinya. Dia berikan dia ditangkap. Dia diadili sebagai orang bersalah. Padahal tidak bersalah. Dia rela diadili sebagai orang bersalah. Dihukum mati. Dia mengikuti betapa Yesus diperlakukan kejam. Disiksa. Bahkan di atas kayu salib. Oh, diperlakukan sangat kejam sekali. Sudah melihat The Passion of Christ pasti meluncurkan. Dan di atas kayu salib Yesus masih bisa berkata, Bapa ampuni semuanya. Mereka tidak tahu, ampuni. Petrus itu bisa merasakan betapa besarnya kasih Yesus. Betul. Setelah bangkit, Yesus cari semua murid, dikumpulkan, makan bersama, disediakan makan, dilayani. Lalu Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi. Diulang, apakah engkau mengasihiku lebih dari yang lain? Mengasihi, tahu Tuhan. Diulang ketiga terus, apa kau sungguh-sungguh mengasihi? Sampai ketiga, Yesus, Tuhan tahu. Nah, terus Tuhan ngomong, gembalakan kawan dombaku. Gembalakan kawan domba. Ini sudah beda. Sudah. Petrus sedang di bawah level kasih lebih tinggi. Sudah, lebih tinggi. Sampai dia punya kasih agape. Baru dia akan bisa gembalakan domba-dombanya Tuhan. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, rela berkorban. Setelah itu Petrus berani berikan hidupnya, rela berkorban, semua untuk balas cinta kasihnya Tuhan. Level kasihnya naik. Betul saudara? Tanpa level kasih kita naik, kita nggak bisa. Bagaimana level kasih bisa naik? Belajar tadi. Yang pertama, renungkan betapa besar kasih Bapa. Sehingga rela anaknya yang juga diberikan. Yang paling mudah terapkan diri saudara. Mau enggak? Anakmu satu-satunya kalau engkau punya anak satu. Dipersembahkan bukan wah dipakai Tuhan. Jadi pendeta besar, bukan. Jadi korban. Ayo, kalau saudara tahu seperti itu. Rela enggak? Manusia sulit. Enggak akan bisa. Renungkan betapa besar kasih Bapa. Saudara akan mencurahkan air mata. Betapa besar. Itu saudara akan dipenuhi dengan kasih Allah. Betapa besar. Renungkan lagi Yesus. Kasih seperti itu. Rela. Berikan dia ditangkap. Dijadikan orang salah. Disiksa. Sampai serahkan nyawanya. Saudara merenungkan saudara bisa
Oh, betapa besar kasih Tuhan. Saudara bisa tersungkur. Saudara, tapi saat itu saudara akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hanya itu akan meningkatkan kasihmu. Sehingga engkau akan mulai cinta Tuhan lebih lagi. Mulai berani belajar membalas cinta kasihnya Tuhan. Mulai melakukan kasih. Renungkan kasihnya. Diisi dengan kasih. Makin saudara bisa merenungkan betapa besar kasihnya, hatimu akan penuh kasih. Makin penuh kasih. Dan sampai saudara level kasih agape. Saudara bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena manusia nggak bisa, kau baik, aku baik. Kau jahat, aku jahat. Tapi beda dengan kasih agape. Hari ini coba. Kalau saudara belum bisa. Berarti saudara perlu cepat mengupgrade kasihmu. Tingkatkan sampai seperti kasihnya Bapa. Sampai seperti kasihnya. Minta dipenuhi. Saudara akan melakukan tidak sulit. Karena hanya itu saudara melakukan. Satu hari ada seorang ibu. Dia datang pada Yong Hijau. Dia cerita. Dia punya satu anak gadis. Wah, sudah. Ini sangat menyakitkan hatinya. Merusak keluarganya. Kenapa? Satu anaknya gadis ini melacurkan diri. Bahkan sampai melacurkan diri pada teman-teman bapaknya. Teman sekerja bapaknya. Bapaknya sampai malu keluar dari pekerjaan. Gak ada pekerjaan. Satu keluarga benci semua. Wah, anak gadis melarikan diri. Semua benci. Lalu ibu berkata, ini anakku kurang ngejar gini. Doakan Pak Pendeta. Pendeta yang bisa berkata, engkau harus bisa ngampuni dulu. Kalau engkau tidak ngampuni anakmu, doamu itu gak cocok. Mulut dengan hati gak cocok. Mulutmu minta itu ditolong dia. Hatimu benci dia, gak ada. Tuhan gak bisa menjawab. Dia berkata, gak bisa. Seperti ini kok ngampuni gak bisa. Yang lain gak apa ini gak bisa. Tapi pendeta yang jual berkata, gak bisa, doamu gak bisa didengar. Lalu pendeta itu berikan cara. Sekarang kau duduk. Renungkan. Waktu Yesus di Taman Getsemani. Seperti di Passion. Terus dia bergumul sampai keringat jadi darah. Untuk mau serahkan dirinya. Dia terus berikan dirinya sampai diadili. Jadikan salah. Dia tetap terima semua. Oh, sampai disiksa hukum mati dia. Dia masih mengampuni. Sampai selesai. Ibu ini terus diajak merenungkan. Nangis dia. Merenungkan kasih Tuhan. Setelah selesai. Pendeta yang berkata, sekarang bayangkan anakmu itu datang di bawah kaki salib Yesus. Minta pengampunan. Diampuninya. Dia berkata, diampuni. Setelah itu dia lepas. Hatinya punya kasihnya Yesus. Bisa mengampuni anaknya. Dan akhirnya didoakan. Berapa lama kemudian anaknya kembali. Dia bisa menerima dengan baik. Dipulihkan. Tuhan berkati semuanya. Saudara, upgrade kasih. Kasih itu perlu ditumbuhkan. Baru bisa. Tuhan itu maha kasih. Baru dia bisa selamatkan kita manusia. Butuh kasih dari Tuhan. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Gak cukup kasih manusia. Kasih dari Tuhan. Saya tadi pagi itu merasa tergerak, saudara. Tadi saya katakan diingatkan Tuhan zaman Salomo. Ya, sampai tidak ada orang miskin di negara itu, di bangsa itu. Saya rindu supaya setiap jemaat gak ada lagi yang kekurangan miskin. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saya merasa tergerak. Gereja kita pernah buat ETC, Asia Training Center, menolong orang yang gak punya pekerjaan bisa belajar, ya jadi kapter, bisa buka salon. Oh, bisa belajar bengkel, saudara, repasi, bisa buka sendiri, bisa ikut ya tempat kerja ya yang lebih baik dan banyak komputer dan banyak menolong orang saat itu. Lalu akhirnya nggak ada yang ngurusin. Saya rindu selesai nanti kita akan bangkit lagi. ETC, Asia Training, supaya zaman ini ditolong dibangkitkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dunia nggak mudah, apalagi perang Rusia, Ukraina, itu dampaknya besar. Kita perlu mengasihi, minta hikmat Tuhan. Cara saya panggil saudara yang pernah terlibat
Ayo kembali seperti itu. Bahkan tingkatkan. Saudara yang belum pernah terlibat, ayo saya ajak. Jadilah berkat. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kita akan belajar membalas cinta kasih Tuhan. Kita akan dukung pekerjaan Tuhan supaya maju. Tapi juga kita mulai mengasihi sesama. Itu perintah dari Tuhan. Supaya dibangkitkan. Saya ajak setiap saudara. Ayo. Supaya sungguh-sungguh bisa. Nanti saya ingin juga para pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil. Ayo buat seminar. Ajari semua yang masih di bawah. Ayo buat seminar. Ada tren untuk itu. Semua bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Yang terakhir, anugerah. Bertumbuhlah dalam anugerah. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Kata disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggris disukai ini sudah ditulis grow in favor. Kasih karunia. Makin besar, makin disukai Tuhan, makin disukai manusia. Sehingga mendapat favor. Sehingga mendapat kasih karunia dari Tuhan. Hidupnya penuh kasih karunia, penuh kemurahan, penuh anugerah. Berkat daripada Tuhan, penuh kasih karunia. Dengar, semua orang dikasih Tuhan. Sudah percaya, belum percaya saja dikasih. Betul? Masih saja dikasih. Semua jemaat dikasih. Semua anak Tuhan dikasih. Tapi tetap ada orang-orang tertentu. Dari hidupnya, dari pelakuannya. Menyentuh hatinya Bapa. Sampai mendapat favor. Sampai menjadi kesukaan. Sampai sungguh-sungguh. Hidupnya terus disertai. Kasih karunia dan anugerah. Seperti siapa? Daud. Sudah perhatikan. Apa yang dilakukan Daud beda dengan kakaknya dan orang lain. Sehingga dia lebih dicintai Tuhan. Sehingga dia mendapat kasih karunia lebih besar. Dia yang dipilih untuk jadi raja. Dia yang dapat kasih karunia luar biasa. Dan dia yang dipakai. Dan dia bisa dipakai jadi berkat besar. Favor. Semua. Saudara, lakukan yang diingini Tuhan. Belajar peka dengan hatinya Tuhan. Belajar peka dengan keinginan Tuhan. Makin bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara lihat kasih karunia Tuhan nyata. Karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Saya doakan semua. Pondok Daud itu menjadi ibadah yang sangat disukai. Tapi dengar, dari semuanya kenapa ibadah Pondok Daud lebih dari yang lain. Di balik itu, karena di Pondok Daud ada hatinya Daud. Yang menyentuh hatinya Tuhan. Daud dipilih karena hatinya. Pondok Daud selalu pujian penyembahan. Selalu. Tapi pujian penyembahan belum tentu Pondok Daud. Kalau tidak ada hati. Seperti hatinya Daud. Belajar. Saudara akan bertumbuh. Ya, dalam kasih karunia anugerah. Pakai liburan ini saudara dengar. Kesempatan untuk mengupgrade. Saya sudah mikirkan ini besok Senin dan selama seminggu sekretariat libur semua. Saya sudah siapkan justru untuk mengupgrade. Saya akan pakai banyak waktu di rumah. Duduk diam. Di bawah kaki Tuhan. Merenung belajar firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman. Hikmat. Bertumbuh dalam pengurapan. Saya akan pakai untuk merapikan banyak catatan saya. Supaya makin lebih baik. Saya malah juga mau rekaman sendiri. Belajar rekam sendiri. Untuk online-nya. Pakai. Saudara yang liburan di rumah bisa pakai. Di jalan bisa pakai. Saya kalau pergi kemana-mana pasti bawa. Pakai headphone. Mau 10 jam, 20 jam bagi saya. Ada dalam hadirat Tuhan. Bagi saya makin bertumbuh dalam mendekat Tuhan. Makin bertumbuh dalam firman. Bisa dipakai. Sekarang saya tutup dengan satu saja kesaksian karena contoh yang baik. Salah satu jemaat pelayan kita, Nathanael Cornelis Francisco. Ini pelayan di Pargon. Sekarang malah jadi supervisor. Tahun Juni 20, dia punya kerinduan jangan hanya ibadah saja, tapi ikut komser. Saudara, setelah ikut komser, akhirnya rindu supaya dia juga bisa jadi ketua kelompok saya.
Lalu dia mulai punya kerinduan, dia melangkah, ikut SOM. Semua ikut dengan baik. Lalu retreat encounter, ESBC. Terus lalu training, saudara. Jadi ketua. Akhirnya dia bisa buka kelompok C. Tapi anggotanya cuma 4. Kadang-kadang datang 2 dan yang 3 bergumul. Dia terus setiap firman ditangkap, dipraktekkan di situ. Dia ikuti, saudara, pemuritan, gembala sidang Selasa, tangkap cara melipat dana kelompok C. Karena itu ada untuk pelayan. Diterapkan, dia terus nempel dengan visi gereja kita. Tangkap, praktekkan. Sekarang sudah 1,5 tahun. Dia berkata setelah 1,5 tahun, saudara, sekarang anggotanya 20 orang. Yang penting bukan hanya anggotanya saja, 20 orang itu. 4 sudah jadi KKS juga. Sudah buka kelompok C. 2 sedang ikut SOM. Lalu juga ada 3 cucu kelompok C. Kenapa? Di-upgrade. Kenapa? Ditingkatkan. Kenapa? Ditumbuhkan. Belajar. Sungguh-sungguh. Berjuang. Alhamdulillah. Saya doakan setiap saudara. Mulai firman ini saudara bertumbuh. Dalam kasih karunia. Dalam Tuhan. Dalam segala. Semua bangkit berdiri. Minta Roh Kudus saudara. Kau ku nantikan Roh Kudus. Kau ku rindukan Roh Kudus. Lebih dari segalanya di hidupku. Minta Roh Kudus saudara untuk mengupgrade manusia roh kita. Roh Kudus satu-satunya jawaban. Hanya Dia yang terus akan menjadi penolong bagi setiap kita. Hanya Dia akan membimbing kita, membuat kita bertumbuh di dalam roh kita. Setiap hati yang terbuat bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah penuhi. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara, datanglah pada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Buka hatimu terhadap firman. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kami sesuatu yang sangat penting, berharga dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengalami janji-Mu, rencana-Mu. Bukan hanya jadi ekor, tapi bisa jadi kepala. Naik terus, bukan turun. Supaya kami bisa makin berkenan di hati-Mu, makin berguna di hati-Mu. Jadi alat yang berguna, jadi berkat luar biasa, selamatkan luar biasa. Oh Tuhan, kami bertumbuh secara lahiriah, secara keterampilan kepada lebih dari itu, bertumbuh secara roh. Supaya roh kami bertumbuh, makin bertumbuh bersama Engkau Roh Kudus. Makin berjalan bersamamu Roh Kudus, makin pegang terhadap Engkau, makin penuh iman, makin penuh pengurapan, makin penuh kasihan, makin penuh dengan anugerah kasih karunia yang melimpah. Orang apa datang pada Tuhan, berembuslah Roh Kudus. Tuntunlah kami Roh Kudus. Engkau adalah penolongku yang sejati. Engkau tinggal di dalamku, Engkau menolong aku. Aku percaya Engkau menolong, Engkau berikan tuntunan. Minta Roh Kudus saudara. Saya percaya Roh Kudus akan teguhkan, Roh Kudus akan berikan hikmat apa yang perlu saudara lakukan, supaya bertumbuh dalam firman, bertumbuh di dalam hikmat, bertumbuh dalam pengetahuan. Saya percaya
Roh Kudus akan menuntun supaya bertumbuh dalam pengurapan, bertumbuh dalam pergaulan dengan Tuhan, bertumbuh dalam kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tuntun supaya bertumbuh dalam kasih filial, kasih manusia yang sangat terbatas, di-upgrade terus sampai kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Sehingga kita makin mengasihi Tuhan, sehingga kita makin mengasihi sesama, sehingga kami sungguh-sungguh kita jadi alat yang dipakai Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, lebih berkenan, lebih disukai Tuhan, lebih dipakai Tuhan, lebih dipercaya oleh Tuhan. Tuhan berkarya lebih lagi. Demi Tuhan, tidak ada satu jemaat yang ketinggalan, tidak ada pelayan Tuhan ketinggalan. Semua bertumbuh, di-upgrade Tuhan, upgrade setiap kami Tuhan, bertumbuh. Semua yang mengikutinya, ibadah ini, firman Tuhan, Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri pertolongan. Roh Kudus kau apa? Roh Kudus kau berebut, perbarui. Hari ini kami di-upgrade oleh Roh Kudus, kami ditingkatkan oleh Roh Kudus, kami bertumbuh dalam pertolongan Roh Kudus, dalam kuasa-Mu Roh Kudus. Makin berkualitas, makin berguna, makin menyukakan hati-Mu, makin berkenan, makin memuliakan nama-Mu, makin selamatkan jiwa lebih lagi. Mbakmu doakan setiap doa, yang sakit sembuhkan, yang kekurangan berkati, yang jalan butuh bukalah jalan Tuhan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, studi terus ditingkatkan oleh Tuhan, pekerjaan ditumbuhkan oleh Tuhan, pelayanan ditumbuhkan oleh Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, biar kami terus naik bukan turun. Biar kami boleh dipakai jadi kepala yang memimpin banyak orang datang ke Tuhan dan mendapat kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan upgrade yang dari Tuhan. Amin. Diberkati dengan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amin. Diberkati keluarga. Amin. Kesehatan. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian pelayananmu, Amin. diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. seluruh kehidupanmu, Amin. diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kita bersama-sama.